Baik, shalom untuk kita semua pada pagi hari menjelang siang. Kita akan memulai pelajaran dogmatika hari ini. Dan selamat pagi semuanya. Selamat tapi karena situasi pada saat ini kita sedang di rumah semua, mari kita mau menggunakan waktu ini, kita mau belajar terutama untuk siswa-siswi Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang untuk bisa juga bersama-sama dengan kami. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaian Tuhan. Kami bersyukur atas segala pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Belajar Tuhan, kami meminta kemampuan Tuhan menolong kami, memberikan pemahaman bagi kami. Mungkin ini tidak mudah, tetapi kami mau biarlah apa yang akan kami pelajari bersama-sama hari ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar. Amin. Baik, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau belajar. Memang ada beberapa hal yang penting yang perlu kita pahami, ya, terutama untuk teman GET dimanapun berada, ya, di seluruh Kabupaten Dairi, di Nias, di Papua Barat, di Aceh Tenggara, ya, di Kota Cane, yang bahkan dimanapun berada saat ini sedang mendengarkan. Mari kita mau belajar bersama-sama mengenai dogmatika, ya. Nah, dogmatika adalah asas, ya. Jadi dogmatika itu ini, ya, diambil dari kata dogma. Ya. Nah, dogma ini berarti asas ajaran, dasar keyakinan dari suatu agama atau organisasi atau kelompok yang sifatnya permanen. Jadi dogma ini tidak bisa berubah, tidak bisa berubah-berubah gitu, ya. Mungkin ada perbedaan antara satu dengan yang lain, ya. Maksud saya di sini ajarannya kan, dogmanya setiap kelompok, setiap instansi gereja tentu mungkin ada perbedaannya. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri, ya. Tetapi mari kita mau belajar seperti apa pemahaman yang benar mengenai dogma itu, ya. Nah, dogma itu sudah disahkan, ya, telah disahkan dan telah mendapat pengakuan resmi dari suatu kelompok. Ya, jadi ketika muncul dogma, ketika muncul ajaran, ketika muncul keyakinan itu, suatu keyakinan, maka itu diputuskan oleh kelompok itu, inilah keyakinan kita, ya. Nah, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita mau belajar, ya, mengenai doktrin, yaitu doktrin Alkitab. Nah, apa itu doktrin? Doktrin adalah asas ajaran atau kepercayaan suatu organisasi, sama juga dengan dogma, ya. Dan sifatnya temporer, ya, berkembang dan dapat berubah sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi gitu. Itu doktrin. Nah, di sini kita mau belajar tentang doktrin, yaitu doktrin Alkitab. Maka saya bilang tadi kalau dogma itu tidak akan pernah bisa berubah, tapi doktrin itu akan bisa berubah. Ajaran itu dari suatu instansi yang lain bisa berbeda gitu, maksud saya, ya. Nah, dongan GET atau teman GET atau anak-anak yang saya kasihi di sini, kita mau belajar tentang asas ajaran dan dasar
kepercayaan suatu organisasi, yaitu mengenai doktrin Alkitab. Nah, perlu kita pahami Alkitab itu. Nah, di sini kita belajar mengenai doktrin Alkitab. Ya, tadi dogma, ini asas ya, ajaran, dan ini tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa berubah gitu. Nah, sedangkan ini asas ya, doktrin, ajaran, dia berubah. Maksud saya, dia bisa berbeda antara satu dengan yang lain, ajaran satu dengan yang lain. Ya, terutama di gereja ya, doktrinnya bisa berbeda. Nah, kita mau berbicara mengenai Alkitab. Mengapa ini sangat penting? Karena sebagai orang percaya, apalagi anak-anak SMA, tentu mereka sedang mencari jati diri untuk bisa memahami, untuk bisa lebih dewasa. Nah, memang di sini kalian belajar di sekolah Cahaya Negeri ini, kalian harus punya dasar yang kuat mengenai Alkitab. Ya, bagaimana kalian bisa masuk di dalam dunia luar sebagai orang Kristen, tetapi dasar kalian tidak memiliki dasar yang kuat mengenai Alkitab, maka kalian akan masuk pada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Nah, oleh sebab itu, ketika kalian masuk di sekolah Cahaya Negeri ini, ya, maka kalian akan diajarkan mengenai dogma, doktrin-doktrin yang sesuai dengan Alkitab, yang berdasarkan kepada Alkitab, yang sumbernya Alkitab. Ya. Nah, jadi sangat jelas sekali bagi kita sebagai orang percaya harus memahami apa ini Alkitab. Mengapa? Karena ini dasar kita. Karena Alkitab ini adalah yang sangat penting. Alkitab itu artinya Bible ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ini kalau bahasa Inggrisnya Bible. Bible ya. Dongaget mungkin bisa jelas arti Alkitab bahasa Inggrisnya itu ada Bible. Ya, itu berasal dari bahasa Yunani, Babylon ya, Biblion. Yang artinya kitab atau gulungan-gulungan. Nah, pada zaman itu memang Alkitab itu tidak seperti Alkitab yang saat ini nyaman, enak kita baca, mudah kita pahami. Dulu adalah gulungan, ya. Jadi diambil dari bahasa Biblos, ya. Ya. Jadi di sini menunjukkan pada pohon papirus yang banyak tumbuh di rawa-rawa atau pinggiran sungai sepanjang sungai Nil. Jadi berasal dari kayu pada zaman itu, ya. Awalnya dibuat jadi gulungan, ya. Kalau sekarang kita nyaman ya, tinggal gampang sekali, mudah sekali kita melihat Alkitab ini, ya, dan banyak sekali dijual, ya. Sayang sekali sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara tidak punya Alkitab. Maka kita harus punya Alkitab. Ya, anak-anakku, apalagi siswa di sekolah Cahaya Negeri, kalau tidak punya Alkitab, siapa yang tidak bawa Alkitab hari ini? Tolong besok pelajaran selanjutnya kalian harus bisa membawa Alkitab. Karena itu penting, ya. Baik. Nah, coba kita membaca dalam 2 Raja-Raja.
pasal 14. Saya akan membacakannya untuk kita di sini. Ya, Dongan Get bisa mendengarkannya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi di sini, tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang yang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ya, nah di sini Alkitab muncul kata kitab yaitu kitab Musa. Nah, kalau tadi kalian sudah belajar mengenai ilmu pengetahuan Alkitab, mungkin tadi sedang belajar tentang kitab Tawarik. Nah, kitab Musa ini yang pertama Kejadian, Keluaran, ada 5 kitab Musa, ya. Nah, anakku coba perhatikan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Jadi itu kitab, sebuah kitab, ya, dibentuk, dibuat pada zaman itu dengan bentuk gulungan. Nah, dalam Perjanjian Baru, ya, kata kerja Yunani yaitu grapo itu digunakan kira-kira 93 kali, ya, kata grapo. Nah, 93 kali digunakan, ya, yaitu menunjukkan pada Alkitab. Nah, sedangkan kata bendanya itu grape, itu 51 kali dalam Perjanjian Baru. Jadi, pada faktanya dinafaskan oleh Allah. Dengan demikian, tulisan itu berotoritas dan tanpa salah, dan semuanya adalah pengajaran. Jadi Alkitab itu adalah nafas, ya, dinapaskan oleh Allah. Ya, mengapa? Ada buktinya, ada beberapa bukti, ya, yang perlu kita pahami, yaitu Alkitab berasal dari Allah. Ada banyak bukti mengatakan, ya, antara lain sebanyak 3.800 kali, ya, di dalam Alkitab menyatakan bahwa Allah berfirman. Demikianlah Allah berfirman. Contohnya di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1. Kita mau membaca dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang pertama. Ya, coba anak-anak saya akan membacakan, coba dengarkan baik-baik, ya. Pada zaman Aprail, Raja Sinear, Aryok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidial, Raja Goim, terjadilah bahwa raja-raja itu berperang melawan Bera, Raja Sodom. Keluaran, ya. Lagi bacakan kitab Keluaran pas. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, ya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berbalik kembali dan berkemah di depan Pil Hairot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zebon, berkemahlah kamu di tepi laut. Menyatakan contoh daripada Alkitab ini adalah berasal dari Allah, ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa Alkitab ini berasal dari Allah, di mana Allah sendiri yang mengklaim itu, ya. Jadi anak-anakku, kalau Allah yang mengklaim bahwa Dia yang berfirman, Dia yang
berkata, ya, dia yang menyatakan, maka tidak ada yang bisa melawan hal itu, melawan kebesaran Allah. Ya, contohnya kalau kita melihat, ya, kalau di instansi pemerintah, contohnya di kabupaten, tentu Bapak Bupati yang lebih berkuasa, ya, menguasai daerah itu. Maka ketika dia mengatakan, itu akan menjadi kekuatan bagi daerah itu, gitu. Ya. Nah, demikian juga dengan Alkitab, ya. Allah itu, Alkitab kita ini adalah berasal dari Allah. Nah, di dalam perjanjian baru, ya, Rasul Paulus juga mengakui bahwa hal-hal yang ia tulis merupakan perintah Tuhan. Meskipun mungkin Rasul Paulus yang menulisnya, atau ada yang menulis, yang lain menulis Alkitab itu, tetapi itu didorong oleh Allah sendiri. Ya, bukan merupakan keluar dari pola pikirnya sendiri. Ya, yang mungkin pada saat ini banyak sekali kita mendengar, kita akan membaca banyak buku mengatakan, ya, hal-hal yang tidak benar tentang Alkitab. Jadi semua itu diakui juga oleh orang-orang percaya. Ya. Nah, yang kedua, wahyu dari Allah. Jadi yang pertama tadi, Alkitab berasal dari Allah. Ya. Alkitab berasal dari Allah. Yang kedua, wahyu. Ya. Diwahyukan dari Allah. Nah, kalau kita melihat kata wahyu di sini, ya, itu berarti penyingkapan. Jadi Alkitab itu penyingkapan atau dibukakan. Maka wahyu menunjukkan bahwa Allah menyingkapkan dirinya sendiri kepada umat manusia. Jadi wahyu ini, Allah menyingkapkan dirinya kepada manusia. Jadi, anak-anakku, kalau kalian ingin tahu seperti apa Allah, kalau kalian ingin benar-benar sungguh tahu, mau tahu seperti apa Tuhan, maka kalian harus rajin membaca firman Tuhan ini. Ya. Mengapa? Karena ketika kita rajin membaca firman Allah, maka Tuhan akan menyingkapkan sesuatu kepada kita yang mungkin orang lain tidak dapatkan. Nah, oleh sebab itu anak-anakku, kalian, apalagi kalian yang sudah sekolah di sekolah Cahaya Negeri Sidikalang, ya, kalian harus rajin baca Alkitab. Itu harus, gitu. Ya. Nah, jadi wahyu menyingkapkan diri Allah, menyingkapkan diri Allah sendiri kepada manusia. Ya. Jadi teman Gate, kita akan mendengarkan iklan satu saja, ya. Baik, nah kita sudah mendengarkan iklan sebentar tadi, ya. Iklan itu menceritakan memberikan kepada kita supaya kita bergabung di Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang, ya. Jadi juga kalian nanti bisa bertanya kalau kurang jelas, gitu, ya, bisa bertanya di Facebook Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang atau email, ya,
ke kalibsiburian71@gmail.com ya. Atau kalian juga bisa SMS ke telepon di gate ini 085360020303. Baik, kita lanjutkan ya anak-anakku. Kita mau memperhatikan bahwa tadi Alkitab itu adalah berasal dari Allah, dan yang kedua itu diwahyukan oleh Allah sendiri. Ya, disingkapkan, menunjukkan bahwa Allah menyingkapkan dirinya sendiri kepada manusia. Jadi itu wahyu. Diwahyukan, Alkitab diwahyukan oleh Allah. Nah, metode pewahyuan yang pertama itu lisan. Ya. Lisan itu artinya ini langsung ya, secara langsung. Lisan. Langsung kepada para nabi pada zaman imam. Dan kalau perjanjian baru langsung kepada para rasul, bahkan kepada orang-orang percaya. Ya. Pada satu. Nah, metode pewahyuan Musa kepada Yesaya, bahkan bisa juga melalui mimpi kepada Abimelek, mimpi kepada Yusuf, ya, dan juga kepada Nebukadnezar. Ya, melalui itu juga visi Abraham, visi Nathan dan Yehezkel, ya, menyatakan ini, metode-metode ini tadi. Ya, ada kalau bahasa perjanjian lama yaitu teofani atau Allah hadir, bentuk fisik, dalam bentuk fisik Allah hadir. Ya, kalau kita melihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, dalam perbudakan, mereka ketika malam hari, maka Allah melindungi mereka dengan tiang api. Ya. Tetapi ketika siang hari, ya, Allah menyertai mereka seperti tiang awan. Nah, itu teofani, ya, dalam perjanjian lama. Theos, ya, teofani, Theos, Allah. Tampil, ya, fani itu tampil, painian. Jadi Allah tampil, Allah hadir. Allah hadir kalau zaman itu hadir kepada Abraham, Allah hadir kepada Yosua, dan Allah hadir juga kepada Daniel. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, bahwa Alkitab ini adalah kita mau perlu pelajari itu kanonisasi, atau sebelum kanon kita mau belajar mengenai inspirasi Alkitab. Ya, apa itu inspirasi Alkitab? Nah, kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa tulis sendiri, ya. Kalian bisa kirimkan kepada Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang. Mata pelajarannya apa dan pertanyaannya apa. Nanti kami akan jawab. Atau langsung kepada email saya, itu kalibsiburian7. Telepon gate, ya, 88.2 FM 0853 6002 0303, ya. Itu ya. Nah, inspirasi dapat definisikan, ya, ini inspirasi itu artinya, ya, artinya ini adalah pimpinan, sebagai pimpinan Roh Kudus pada para penulis. Jadi pimpinan Roh Kudus pada penulis.
Maksudnya penulis apa? Bukan penulis buku ya, buku novel ya yang mungkin kalian lebih suka membacanya, atau penulis buku-buku yang lain. Tidak, tetapi yang masuk di sini penulis Alkitab. Ya, sangat jelas sekali. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus ketika para penulis itu menulis Alkitab. Sehingga meskipun penulis dilakukan sesuai dengan gaya dan kepribadian masing-masing penulis, ya, hasilnya, intinya firman Allah yang tertulis. Firman Allah yang berotoritas. Firman Allah yang patut dipercaya. Dan firman bebas dari salah dan ketidakpahaman orang untuk membacanya, ya. Jadi si penulis dia adalah memiliki kebenaran yang mungkin si penulis itu, ya, sudah mengetahui lebih dulu, tetapi mungkin dia pun mengetahui. Tetapi Alkitab adalah langsung diinspirasikan oleh Allah sendiri. Jadi anak-anakku, di sini kata diilhamkan lebih dahulu, ya. Tetapi dalam bahasa Yunani di sini dikatakan theopneustos, ya, theopneustos. Mungkin kalian perlu bahas sedikit ya, anak-anakku, apalagi kalian kan menengah agama. Jadi kalian harus tahu ini bahasa Yunaninya, karena itu bahasa asli Alkitab dalam Perjanjian Baru. Ya, anak-anakku, tidaknya kalian harus, karena ada pembelajaran bahasa Yunani juga, meskipun tidak sedalam nanti kalian ketika kalian akan kuliah di S1 teologi, ya. Tetapi di sini kalian harus bisa memahaminya. Makanya kalian harus bisa hebat. Kalau kalian sudah tamat dari sini, anak-anakku, kalian sudah menjadi orang yang bisa mampu menjadi pemaham Alkitab, gitu, ya, setidaknya. Nah, oleh sebab itu, teman Gate, mungkin saudara memiliki atau ada anak yang mau tamat tahun ini, silakan tergabung di sini. Karena mereka akan kami ajar mengenai Alkitab dan masih banyak lagi yang akan kami ajarkan. Yang jelas, tentunya anak Bapak Ibu akan diubahkan dalam karakternya untuk lebih mengenal Tuhan. Nah, saya lanjutkan lagi. Tulisan yang jadi dituliskan, diilhamkan oleh Allah, yang dihembuskan atau ditiupkan napas Roh Allah itu. Ini diinspirasikan. Jadi Alkitab ini diinspirasikan oleh Allah. Nah, ada beberapa unsur. Yang pertama, unsur ilahi. Allah Roh Kudus memimpin para penulis untuk menjamin keakuratan dari tulisan tersebut. Yang kedua, unsur manusia. Para penulis manusia menulis sesuai dengan cara dan kepribadian mereka masing-masing. Jadi memang berbeda-beda gitu karakter si penulis ini. Karena memang ya kita kan diciptakan oleh Tuhan kan, anak-anak. Tidak mungkin si Ishak sama dengan si Landong bisa persis sama dalam karakter. Tidak bisa. Ya, atau Bapak Ibu meskipun kembar pun sekalipun tidak akan bisa karakternya sama gitu. Nah, ini perlu kita pahami. Tuhan menjadikan manusia, ya nanti kita akan juga belajar tentang doktrin manusia seperti apa. Maka jangan pernah tidak mengikuti setiap hari Senin, ya, pukul 10 sampai 11 kita akan belajar mengenai dogma.
dan anak-anak saya juga yang di luar, ya, kita juga bisa belajar melalui radio ini. Ya, mungkin juga yang di luar Kabupaten Dairi, anak-anak kami atau saudara yang ada di luar bisa ikut live streaming, ya, bersama-sama dengan kami. Jadi kami akan memotivasi untuk kita terus setia dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, hasil dari penulisan ilahi dan manusia itu adalah catatan dari kebenaran Allah yang tanpa salah, yaitu inspirasi. Jadi hasil dari penulisan ilahi dan manusia itu catatan kebenaran Allah yang tanpa salah. Inspirasi meliputi seleksi kata-kata para penulis. Ya. Inspirasi di sini juga berhubungan dengan manuskrip yang asli. Jadi kalau orang bilang, Pak, kalau kan mungkin tanya, Pak, Alkitab kan sudah berbagai macam tulisan gitu. Atau berbagai macam versi. Ada versi Batak, ada versi Jawa, ada versi Papua, Kalimantan, dan sebagainya. Udah ada semua bahasa Inggris dan sebagainya. Bagaimana itu bisa benar, Pak? Orang paham, orang bahasa Kupang aja berbeda dengan bahasa Batak itu. Bagaimana bisa mengerti? Itu tidak ada salahnya gitu. Nah, ini perlu kita pahami, anak-anak. Jangan nanti kalian setelah belajar Alkitab ditanya Alkitabmu salah. Kalian tidak bisa menjelaskan bagaimana bahwa Alkitab ini tidak salah. Jadi Alkitab ini yang pertama unsur penting yaitu unsur ilahi. Yang kedua, unsur manusia. Yang ketiga, hasil penulisan ilahi dan manusia itu adalah catatan yang dari kebenaran Allah. Jadi catatan-catatan itu dari kebenaran Allah tanpa salah gitu. Ya. Dan meliputi seleksi-seleksi oleh para penulis. Nah, jadi Alkitab ini tadi yang dibagi dalam berbagai bahasa dari tahun ke tahun, mungkin berbeda dalam terjemahannya dan sebagainya, itu menuju berfokus kepada manuskrip yang asli. Ya, jadi anak-anakku menonton secara live streaming ini, ya, mari kita mau belajar bersama-sama, ya. Karena kita harus mau belajar dan belajar. Ya. Nah, anak-anakku, kalau kalian mau bertanya, silakan. Seperti yang saya sampaikan, kalian boleh bertanya di Facebook Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang atau email kepada saya, yaitu kalipsiburian71@gmail.com, ya, atau SMS tanya di radio Gate ya Gema Evangelion Terpancar 88.2 FM Wisdom and Life for You, ya, yaitu nomornya 0853 6002 0303, ya, 0853 6002 0303, ya. Nanti kalian bisa tanya di situ, kita akan menjawab, nanti saya akan menjawab satu persatu. Ya, jadi anak-anak yang saya kasihi di sini, mari kita belajar lebih lagi mengenai Alkitab. Dan minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran mengenai doktrin Alkitab ini. Kita akan masuk kepada ineransi Alkitab. Apa itu ineransi Alkitab? Ya. Saya akan menjelaskan. Oleh sebab itu, anak-anakku, kalian harus aktif, rajin mendengarkan, bahkan mengikuti, tidak hanya mendengarkan tapi nonton secara langsung, ya. Jangan salahkan kesempatan ini, ya. Bapak Ibu, teman Gate dimanapun Anda berada juga, meskipun situasi saat ini sedang mengalami, ya, virus corona, ya, tapi mari kita
miliki waktu. Mungkin kalian teman Gate sedang bekerja, ya bawa radionya gitu. Atau tidak ada radio, gimana caranya Pak? Nah, makanya datang saya sekali ke sini. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita mau bernyanyi satu lagu, ya. Silakan, Hani. Ya, kita akan putarkan lagu. Untuk yang live streaming, saya akan menyampaikan beberapa hal untuk Anda. Baik, untuk Anda semua yang sedang nonton siaran ini, saat ini saya Khalid, salah satu guru sekolah Cahaya Negeri Sidikalang, mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, untuk bisa bergabung dengan kami belajar di Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang, beralamat di Jalan Padat Karya, Desa Setinjo, Kecamatan Setinjo, Kabupaten Dairi Sidikalang, Sumatera Utara. Jadi kami memiliki guru-guru yang berkualitas tentunya di bidangnya masing-masing. Ya, oleh sebab itu mari kita mau bergabung bersama-sama. Dan begitu juga mungkin kalau Bapak Ibu bilang kami jauh, kami mengadakan anak-anak tinggal di asrama. Jadi kami punya asrama itu Sekolah Cahaya Negeri ini ada dua, Teologi Kristen, B, Badan Akreditasi Sekolah atau lengkap. Dan yang kedua ada namanya Sekolah Menengah Agama Kristen, SMA. Nah, dia ada dua jurusan IPA, ya, bagi Bapak Ibu nanti anaknya mau kuliah, mau ambil jurusan kedokteran, wah bagus itu ya, silahkan bergabung bersama kami, atau mau jadi polisi dan sebagainya. Kenapa? Ya, jurusan IPA dan jurusan IPS itu nantinya mereka juga, ya, jurusan IPA dan jurusan IPS itu nantinya mereka juga bisa kuliah. Tidak hanya kuliah kepada sekuler, tetapi ketika mereka mau jadi pendeta, jadi guru agama, di sini tempatnya Bapak Ibu. Ya, karena kami lengkap. Kami ini ibarat paket, ya, paket makanan kita sudah komplit, ya. Mau belajar teologi, oke. Mau belajar tentang ilmu pengetahuan, oke. Kenapa? Karena SMAK ini terakreditasi A. Ya, mungkin salah satu kalau Bapak Ibu lihat di internet, ya, di ban SMN, ya, SM, ya, ban sekolah akreditasi sekolah, ya, SM, ya, ban sekolah akreditasi sekolah. Kalian buka di situ Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang, Sekolah Menengah Agama Kristen Sidikalang, ya. Kalian akan lihat dia ada tertulis akreditasi A. Oleh sebab itu tidak diragukan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau dengar live streaming kami, silahkan nonton di YouTube, ya. Dan begitu juga kalau Bapak Ibu mau ada yang bertanya, ya, anak saya masuk di sini, atau saya sedang mendoakan teman saya, anak teman saya supaya dia bisa bergabung di sini, silakan hubungi kami di Facebook Sekolah Cahaya Negeri, atau kalian bisa SMS ke Radio Gate, ya, 88.2, itu nomornya 08 53 6 002 0303 0853 6002 0303. Nah, itu ke radio, silakan. Dan mungkin kalian Bapak Ibu, anak-anak, oh saya mau masuk SMA Kristen, saya mau masuk SMTK, oh silakan.
Kami sangat terbuka untuk Anda. Atau mau bertanya apapun di situ silakan. Kami menerima dengan baik. Ya, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Minggu depan hari Senin jam yang sama, jam 10 sampai jam 11, kita akan belajar bersama-sama mengenai matematika dan masih kita belajar mengenai doktrin Alkitab. Kita akan berbicara mengenai ineransi Alkitab. Jadi anak-anakku, kalau minggu depan ada pertanyaan, ya silakan. Nanti saya akan baca sebelum kita belajar, saya akan mereview kembali, ya. Dan kalau kalian mau bertanya lebih lagi, bisa langsung ke Radio Gap ini, ya, atau ke sekolah saya negeri Sidikalang. Jalan Padat Karya, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sidikalang. Ya, kalau Bapak Ibu sering lewat, ya, dekat Taman Wisata Iman. Baik, saya kira pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mengakhiri dan berdoa, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu 1, Padamu Negeri. Ada lagunya? Kita akan bernyanyi bersama-sama. Biasanya saya mempersilahkan anak-anak untuk menyanyikannya dan mereka membawakan lagu ini. Ya, kita akan bernyanyi lagu Padamu Negeri. Nanti saya akan bernyanyi